Bayangin lautan manusia, gema takbir berkumandang, bau sate dan gulai mulai tercium. Yap, momen paling ditunggu umat Islam, Idul Adha. Dan bintang utama di momen ini, tentu saja, hewan-hewan kurban. Tapi, tahu nggak sih, hewan apa aja yang boleh dan wajib banget memenuhi syarat tertentu biar kurban kita diterima Allah? Hai semua, balik lagi di Yanto Sinau Bareng. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas, bedah abis, tentang bintang-bintang Idul Adha. Bukan sembarang hewan loh. Kita bakal bedah jenisnya, umur idealnya, sampai ciri-ciri hewan yang sempurna buat berkurban. Jangan sampai salah pilih dan bikin kurban kamu sia-sia. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita gaspol. Oke, pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, gak semua hewan bisa jadi hewan kurbannya. Dalam Islam, hewan yang sah itu cuma dari golongan hewan ternak berkaki 4 tertentu. Ada 3 kandidat utamanya, sapi, termasuk kerbau, kambing, dan domba. Kita mulai dari yang badannya paling, body goals, si gede sapi dan kerbau. Ini nih, biasanya jadi pilihan favorit buat kurban rame-rame. Kenapa? Karena 1 ekor sapi atau kerbau itu, bisa dikurbankan untuk 1-7 orang. Asik, bisa patungan bareng teman atau keluarga. Nah, syarat umurnya nih, sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun dan udah masuk tahun ketiga. Gampangnya, lihat giginya. Kalau udah OL, alias sudah ganti sepasang gigi depannya yang permanen, nah itu udah oke tuh umurnya. Sekarang kita beralih ke pilihan personal, si mandiri kambing. Hewan ini juga nggak kalah populer di Indonesia. Tapi ingat ya, kalau kambing itu, 1 ekor hanya sah untuk 1 orang yang berkurban. Gak bisa patungan buat kambing. Umurnya gimana? Kambing itu minimal 1 tahun dan udah masuk tahun kedua. Sama kayak sapi, lihat giginya udah poel atau belum. Lanjut ke saudaranya kambing, si domba. Yang badannya kemul, tebal, ini juga pilihan favorit. Nah, sama kayak kambing, domba juga 1 ekor untuk 1 orang saja. Tapi, domba ini agak spesial soal umur. Syarat utamanya sih minimal 1 tahun masuk tahun kedua, udah poel. Tapi, ada pengecualian nih buat domba. Boleh juga yang umurnya minimal 6 bulan. Asalkan, nah ini dia kuncinya, badannya udah besar, gemuk, dan kuat kayak domba yang umurnya setahun. Jadi, kalau kamu nemu domba usia 6 bulan tapi udah body goals banget, itu sah ya. Mantap kan? Oke, udah tahu kan jenis-jenisnya dan syarat umurnya? Nah, ini dia syarat yang paling krusial dan sering bikin kurban gak sah kalau dilanggar. Hewan kurban itu wajib dalam kondisi sehat dan bebas cacat parah. Kenapa? Karena kurban itu kan kita mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Masa sih kita kasih hewan yang sakit atau cacat? Jadi, perhatiin baik-baik ciri-ciri ini. Pertama, tidak pincang parah, jangan pilih hewan yang jalannya udah susah banget, keseret-seret gitu. Kalau cuma pincang dikit, masih oke. Kedua, tidak buta salah satu mata atau keduanya. Jelas ya, hewan buta nggak layak kurban. Ketiga, tidak sakit parah. Yang kelihatan lemes banget, nggak mau makan, badannya panas, itu jangan dibeli. Keempat, tidak kurus kering. Yang badannya cuma tulang dibalut kulit, sumsumnya udah nggak ada lemaknya, itu nggak sah. Pilih yang badannya berisi. Kelima, telinga atau ekornya tidak terpotong sebagian besar. Kalau cuma sobek dikit atau memang dari lahir ekornya pendek, itu masih boleh. Tapi kalau kepotong lebih dari separuh, itu bikin gak sah. Tanduk patah sampai ke pangkal dan menimbulkan luka yang parah juga bisa jadi masalah. Intinya, pilih hewan yang bugar, aktif, matanya cerah, bulunya bersih, dan gak kelihatan ada luka atau cacat parah. Anggap aja lagi milih hewan terbaik buat hadiah spesial ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sekarang udah kebayangkan syarat-syarat hewan kurban? Mau pilih sapi, kambing, atau domba? Pastikan umurnya pas dan badannya fit total ya. Dan jangan lupa, hewan itu harus milik sendiri atau dibeli dengan uang sendiri yang halal ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bikin kamu makin mantap dalam memilih hewan kurban terbaik tahun ini. Nah, sekarang giliran kamu.
Dari ketiga jenis hewan ini, mana nih yang paling sering kamu lihat buat kurban di daerah kamu? Atau mungkin kamu punya pengalaman unik pas milih hewan kurban? Share di kolom komentar di bawah ya. Aku tunggu. Kalau kamu suka video ini dan merasa dapat ilmu baru, jangan lupa klik tombol like-nya sampai biru. Bagikan juga video ini ke teman-teman, keluarga, atau grup WhatsApp biar makin banyak yang paham soal hewan kurban. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkurban tahun ini. Selamat menyambut Idul Adha. Yanto Sinau Bareng, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.